Saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari dunia, tetapi juga bagian dari era globalisasi, di mana batas antar negara seolah menghilang, dan segala hal bisa dengan mudah saling mempengaruhi. Teknologi, informasi, gaya hidup, bahkan nilai-nilai budaya asing kini masuk begitu cepat. Tanpa menyaring yang kuat, globalisasi hadir dalam percakapan sehari-hari kita, dalam konten media sosial, bahkan dalam cara kita berpikir dan bertindak. Namun, arus globalisasi ini tidak datang tanpa dampak. Ia perlahan menggeser banyak hal, termasuk budaya lokal yang kita warisi turun-temurun. Kita mulai melihat pergeseran nilai, cara hidup, hingga cara berinteraksi. Tidak jarang, generasi muda kini lebih mengenal budaya luar dibanding warisan bangsanya sendiri. Di sekolah-sekolah, kita melihat perubahan sikap. Semakin banyak yang tak lagi menghormati guru, tak lagi peduli pada tradisi, dan mudah terprovokasi oleh pengaruh luar. Globalisasi memang membuka banyak peluang, tapi ia juga menguji ketahanan budaya dan jati diri bangsa kita. Maka, muncul satu pertanyaan penting. Di tengah derasnya arus globalisasi, apakah kita masih memiliki pegangan yang mampu menuntun dan menyatukan kita? Disinilah Pancasila hadir. Bukan sekedar lambang negara, tapi pijakan nilai, panduan moral, dan jiwa bangsa Indonesia. Indonesia, negeri seribu pulau yang kaya akan budaya, bangsa, dan tradisi. Di tengah keberagaman itu, satu hal yang menjadi fondasi utama dan pemersatu kita semua adalah Pancasila. 5 sila yang tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga arah hidup bangsa kita. Namun, di tengah arus globalisasi yang deras, di mana budaya asing masuk tanpa batas melalui media sosial dan teknologi, apakah Pancasila masih relevan sebagai fondasi budaya bangsa kita? Mari kita dengarkan pandangan dan pesan dari Pak Fuad Idris, seorang budayawan yang telah lama mencermati perubahan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Menurut Pak Fuad, Pancasila tetap sangat penting dan relevan, bukan sekedar simbol, tetapi sebuah fondasi hidup berbangsa yang harus terus dijaga dan diperkuat. Pancasila harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi tanpa mengubah substansi nilainya. Jangan sampai teknologi dan budaya asing mengendalikan kehidupan kita. Kita yang harus menyaring dan memegang kendali atas pengaruh itu. Generasi muda memiliki peran yang besar. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, rasa hormat, solidaritas, dan etika timur harus terus ditanamkan agar tidak tergeser oleh budaya luar seperti kawin kontrak atau individualisme ekstrim. Bagaimana kondisi pemahaman Pancasila di kalangan anak muda saat ini? Banyak dari mereka hanya menghafal Pancasila tanpa benar-benar memahaminya. Akibatnya, mereka jadi lebih mementingkan diri sendiri, mudah menyerah dan tidak punya pegangan hidup. Jika nilai Pancasila tidak dimaknai secara mendalam, maka budaya kita bisa terkikis dan digantikan oleh nilai-nilai luar yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa. Generasi muda punya potensi besar, tapi kalau tidak diarahkan, mereka akan kehilangan arah, meninggalkan budaya lokal, dan tergoda oleh budaya asing. Kita ini bangsa yang majemuk, tapi bisa bersatu. Gotong royong, saling menghormati, itu sudah jadi budaya kita sejak dulu. Namun, globalisasi mulai memudarkan kesadaran itu. Masyarakat semakin sedikit yang peduli terhadap pelestarian budaya lokal. Lalu, bagaimana menanamkan kembali Pancasila kepada generasi muda? Kata Pak Fuad, harus dengan pendekatan yang kreatif dan sesuai zaman. Ajak anak muda lewat hal yang mereka suka, seperti komunitas seni, lomba, dan media sosial. Dan pastikan untuk menggunakan bahasa yang membangun.
Pancasila bisa hadir dalam seni, film, konten digital, hingga e-sport. Yang penting dibungkus dengan nilai dan pengalaman nyata. Pancasila itu jangan cuma dihafal, amalkan. Tunjukkan lewat gotong royong, sikap adil, menjaga kerukunan, dan yang paling penting, percaya pada diri sendiri. Pancasila adalah warisan bangsa, dan juga jalan hidup yang harus terus diperjuangkan. Di tengah derasnya perubahan zaman, kita tidak bisa hanya jadi penonton. Generasi muda adalah pelaku sejarah berikutnya. Mengamalkan Pancasila bukan berarti kembali ke masa lalu, justru sebaliknya membawa nilai-nilai luhur kita itu ke masa depan, ke dunia yang lebih digital, lebih cepat, dan lebih beragam. Kita tidak harus memilih antara mencintai budaya lokal atau mengikuti perkembangan zaman. Kita bisa berkarya secara modern, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai bangsa sendiri. Jangan pernah merasa berkecil hati hanya karena kamu lahir di desa, sekolah di tempat biasa, atau belum tahu kemana arah hidupmu. Selama kamu berpegang kepada nilai-nilai Pancasila, percaya kepada Tuhan, bersikap adil, rukun dengan sesama, gotong royong, dan cinta tanah air, kamu sudah ikut menjaga Indonesia tetap kuat. Pancasila adalah cahaya yang membimbing kita menapaki masa depan. Dalam keberagaman, ia menyatukan. Dalam tantangan, ia meneguhkan. Dalam budaya, ia menghidupkan. Mari, jadikan Pancasila bukan sekedar dokumen di dinding, tapi cermin dalam tindakan sehari-hari, dalam tutur kata, dalam sikap, dalam karya, dan dalam harapan besar untuk Indonesia yang lebih baik. Gue yakin gue bakal lulus dengan nilai yang baik di jurusan gue. Ya harus tanamin itu. Udah bener? Karena kita dikasih kesempatan. Negeri lagi. Negeri maksud saya ada nilai-nilai kan. Oh iya. Cita-cita, jadi jangan cita-cita ya tinggi. Istilahnya big dream, big dreams, big hope. Kalau main kantongnya gitu, big hope, big spirit, spiritnya kuat, big action, ada eksekusi, jangan ragu. Kalian membuat ini, ragu, ya nggak jadi loh. Baru big sukses. Untuk mencapai sukses itu, menghadirkan mimpi itu menjadi kenyataan.